ada yang tekstual. Tekstual itu memahami skriptural apa adanya. Padahal Nabi juga memberikan keluasan masing-masing untuk kemudian beristihad. Jadi misalnya apa? Kita banyak melihat itu dalam hal ya sholat lah. Misalnya sholatnya tetap seperti apa yang dilakukan Nabi dan kita harus berusaha untuk melaksanakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kalau dulu misalnya supaya suara imam terdengar oleh makmum yang terbelakang, diperlukan pembantu imam Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya gitu. Nah, sekarang sudah ada pengeras suaranya. Tidak harus ada itu. Toh kalau kita lihat di Makkah itu masih ada juga sudah pakai pengeras suara. Makmum yang di belakang juga dengar. Tapi masih ada juga pembantu imamnya ya. Itu tidak ada masalah. Tapi artinya tidak menolak perkembangan teknologi. Tapi sholatnya tetap sebagaimana yang dilakukan Nabi, itulah tajdid. Atau dalam bahasa Arab mungkin tajrid murnian. Kita kembali ke soal struktur dulu supaya tidak melebar. Jadi saya kira kita harus paham pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Oke, jangan sampai keliru pengurus karena ini sudah merupakan kesepakatan melalui muktamar ya, dan kita harus menghormati itu. Jangan juga ditambahi dewan pimpinan, tidak ada istilah dewan itu. Itu biasanya yang pakai dewan-dewan itu biasanya partai. Nah, ada unsur pembantu pimpinan. Yang ini nanti di tingkat pusat itu ada, di pimpinan wilayah di Jawa Tengah misalnya, di pimpinan daerah di Purworejo, di pimpinan cabang misalnya di Kecamatan Bayan. Itu tentang majelis dan lembaga ini sesuai dengan kebutuhan, tetapi mengacu kepada apa yang ada di pusat. Bisa jadi misalnya di tingkat cabang tidak ada lembaga hikmah dan kebijakan publik ya, karena memang mungkin kayaknya belum. Tapi ini kalau kita mengacu ke pusat, ada ini majelis tarjih dan tajdid. Ini mana ya? Majelis tarjih dan tajdid. Kemudian majelis tabligh, tarjih dan tajdid. Ini yang biasanya kalau kita ingin tahu bagaimana fatwa Muhammadiyah tentang satu masalah, ya di situ. Makanya kalau terkait kapan kita memulai puasa, kapan mengakhiri puasa, bagaimana menurut Muhammadiyah tata cara sholat Idul Fitri, Idul Adha, bagaimana tata cara khutbahnya, ini bidang majelis tarjih. Saya ingin pahamkan sedikit ya, kadang-kadang kita juga belum tahu misalnya dalam hal tarjih ini agak menyimpang sedikit. Kita sebentar lagi akan Idul Adha, Bapak-bapak. Ada ciri khas yang agak berbeda khutbah di Muhammadiyah, khutbah Id dengan khutbah Id di luar Muhammadiyah. Kalau kita melihat banyak buku, banyak teks khutbah, biasanya khutbah Id itu diawali dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika dibahas di majelis tarjih, ternyata ditemukan Nabi pun sampai ke khutbah Id itu tetap diawali dengan tahmid, bukan takbir. Tapi ini pemahaman kita ya, jangan menyalahkan itu karena mungkin juga punya hujah. Maka kalau khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha di Muhammadiyah berdasarkan apa yang diputuskan majelis tarjih biasanya tidak dimulai takbir, tapi dimulai dengan tahmid. Bahwa nanti di tengah takbir iya, ya alhamdulillah, Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhirih. Setelah itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Persoalan mungkin sepele tapi ini ciri khasnya memang begitu. Dan itu bagian yang diputuskan oleh majelis tarjih dan tajdid. Majelis tabligh ya, biasanya ini kalau dulu ada dakwah khusus. Majelis tabligh dan dakwah khusus. Ada orang yang mempertanyakan tabligh dan dakwah itu bentenipun apa? Ya kalau dari bahasa saja mungkin
ada beda, tetapi yang mirip-mirip. Tabligh itu kan baligh itu yang menyampaikan. Dakwah mengajak. Tapi ada yang kemudian membedakan dakwah ini lebih lengkap gitu ya. Sehingga organisasi atau Muhammadiyah disebut gerakan dakwah karena kalau menyampaikan ya sudah disampaikan selesai. Kalau dakwah itu yang ngajak, nek iso yang memfasilitasi. Monggo kita sampai tindakan sholat, turun di rukun. Biar caranya saya ngajak-ajak iki, biar caranya saya dijak iki. Dari kagungan pun pakai tak usahakan itu namanya dakwah. Tapi memang majelisnya berbunyi majelis tabligh lah. Dakwah khusus itu waktu itu dipahami sebagai dakwah yang khusus pada komunitas-komunitas yang khusus. Mungkin apa ya, di komunitas difabel misalnya, itu namanya dakwah yang khusus. Pak Tafsir yang kita kenal sangat fleksibel pergaulannya dan itu tidak mudah itu dakwah khusus di kalangan bukan BTS Arab Mudi Baring ya Baring ya luar biasa itu bisa diterima dan dakwahnya tentu tidak mudah kan itu di kalangan wanita itu kan istilah ya BTS, PSK itu tapi tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, tapi mengajak mereka untuk kemudian memahami agama atau punya agama yang benar. Itu tidak mudah, itulah dakwah khusus. Kemudian majelis dikti ya, majelis dikti sekarang berubah dari liputan dikti ini yang ngurusi perguruan tinggi Muhammadiyah. Majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis di Dasmen. Nah ini, jadi ini di Muhammadiyah dulu. Jadi kalau terkait dengan SDMI termasuk SMP, SMA ini menjadi tugas bidangnya majelis Dikdasmen. Nanti kalau sudah TK ke bawah ini biasanya sudah wilayahnya Aisyah. Walaupun tidak ada halangan bagi Aisyah mau mendirikan SD, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau punya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, nah ini yang mungkin nanti dan sekarang sudah mulai ada, sebenarnya akan digodok pada muktamar mendatang mungkin ditambah juga lembaga pesantren. Khusus Purworejo ini kan misalnya pesantren Darul Arqam, Muhammadiyah Boarding School. Tapi di tingkat daerah baru ada majelis Dikdasmen. Kadang-kadang ilmu tentang mengurus sekolah dengan ilmu mengurus pondok ini kan ya berbeda. Mungkin nanti perlu dan itu boleh ditambahkan tentang kepesantrenan. Ini perlu kita tahu. Kemudian majelis pelayanan sosial, ya kalau secara operasional yang ikut memikirkan tentang perkembangan panti asuhan yatim, nanti ada usulan dulu apa panti lansia, namanya apa sih panti lansia itu? Ya, itu misalnya itu ini menjadi bidangnya. Majelis ekonomi dan kewirausahaan itu jelas. Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU), ya. Rumah sakit, klinik dan sebagainya, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Wakaf dan Keharibendaan. Ya. Ini di tingkat pusat nanti bisa diturunkan ke tingkat wilayah, tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ada lembaga pengembangan cabang dan ranting. Lembaga zakat infak dan sedekah sangat ikonik, lazisme ini sangat ikonik dan aktif. Lembaga pembina dan pengawasan keuangan, lembaga penanganan bencana. Ini kadang-kadang lah bedanya kali FDMC nopo sami itu kan supaya menginternasional memang Muhammadiyah disaster. Tapi di dalam nomenklatur di hasil musyawarah ini namanya ya lembaga penanggulangan bencana. Kemudian lembaga hikmah dan kebijakan publik ini tentang politik biasanya. Lembaga seni budaya dan olahraga, bagaimana seni budaya dan olahraga itu bisa menjadi sarana dakwah. Jadi tujuannya memang dakwah Islam. Cuma dalam praktek tidak mudah ini ternyata. Mungkin di muktamar mendatang kan diusulkan seni budaya mau dipisah dengan olahraga. Memang beda itu, urusnya juga angel Pak.
Kayak saya tuh seneng seni, seneng olahraga, nah itu udah lumayan sih. Nah kadang-kadang orang seni itu ya orang seneng olahraga, apa kursus olahraga, mau olahraga, belas orang soal seni gitu kan. Nah ini memang ada pemikiran, bisa olahraga, tok mawon itu malah saatnya dari cabangnya kemarin baru masuk bergabung misalnya panahan itu strukturnya sudah begitu rupa, belum ada olahraga yang lain, ada sepak bola, sepuluh waton dan lain sebagainya. Ini lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Sekali lagi, ini kita memahami secara garis besar, sehingga lembaga-lembaga itu nanti diturunkan tingkat wilayah, daerah, cabang, itu sesuai dengan kebutuhan, di wilayah masing-masing. Ini yang Aisyah ini saya tulis ya, seperti apa adanya di situ, saya kira hampir sama. Pimpinan pusat Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, sampai pimpinan ranting. Kemudian majelis dan lembaganya, majelis tabligh, majelis dikdasmen, majelis kesehatan, majelis kesejahteraan sosial, majelis ekonomi, majelis pembinaan kader, majelis hukum dan HAM, LPPA itu lembaga penelitian dan pengembangan Aisyah, dan lembaga lingkungan hidup dan penelitian. Kalau kurang mohon dilengkapi, silakan. Saya agak lupa tentang hal ini. Ada di sekitar Indonesia, mungkin di Purworejo pun ada lembaga yang di sini belum ada. Tapi intinya kita tahu bahwa majelis dan lembaga itu unsur pembantu pimpinan. Ortom, jangan sampai kita tidak tahu organisasi otonom. Kalau teman-teman itu menyebutnya Banom. Nah, Ortom ini yang punya kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri ada 7. Nomor 1 ini ada tambahan, yaitu Ortom istimewa. Nah, gitu. Jadi Aisyah itu Ortom, tapi Ortom istimewa. Jadi untuk ibu-ibu ini memang istimewa gitu ya. Agak menyimpang kan, mengapa ada istimewanya? Memang ibu-ibu itu istimewa. Di Al-Quran itu ya adanya surah An-Nisa, tidak ada surah An-Nisa. Sebelum anak masuk ke kelompok bermain TK, SD itu sekolah pertama siapa? Ya, ibu kan itu. Jadi memang ibu itu istimewa. Tapi kalau ini Aisyah jadi orang istimewa, tidak salah. Hanya saja secara organisasi tetap itu adalah organisasi otonom. Organisasi induknya adalah jadi ada Universitas Aisyah, ya tidak ada masalah. Nanti akan ada SD Aisyah, tidak ada masalah. Tapi tetap itu adalah ortom di bawah Muhammadiyah. Bahkan kepemilikan misalnya itu aset, itu pun nanti asetnya sertifikat tanah, yaitu milik Muhammadiyah. Jadi orang PPN. Kemarin saya diceritani Pak Puji, persoalan kecil tapi yang kurang nyaman di hati. Jadi di Kabupaten Tegal apa Kota Tegal saya lupa ya. Di sana ada KPIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Yang lahir dulu kayaknya malah Muhammadiyah. Sudah ada KPIH Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah yang akan ikut haji dibimbing di situ. Nah, Aisyah nggak mau kalah, yuk dirikan KPIH Aisyah. Malah ini dari saingan, iya kisah utuh saya mah. Akhirnya malah menyentuh sedikit. Mengapa nggak belajar dari KBH Aisyah Jogja? KBH Aisyah. Tapi yang terjun di situ ya bapak-bapak semuanya itu dirawat bareng, sehingga jadi besar. Jadi bahwa itu ortom khusus, tetapi juga harus mempertimbangkan apa ya? Bagaimana situasi kondisi setempat. Ya, misalnya cukuplah satu KBIH, tidak perlu ada KBIH yang lain. Tapi lain lagi misalnya memang ada rumah sakit PKU Muhammadiyah, ada rumah sakit Aisyah, kalau bisa berkembang bersama kan. Tidak harus ada isi jiwa ya belum tentu. Kalau memang ini sudah lahirnya sendiri-sendiri tidak ada masalah. Nah, jadi ini memang Aisyah ini organisasi otonom khusus, ada kalimat khusus kan. Kemudian pemuda Muhammadiyah, sama Bapak Ibu, mungkin Mas Maulidin ya. Kalau mahasiswa, ikatan mahasiswa ini kayaknya ada sedikit beda juga ya. Kalau Aisyah sama tadi ya, PP, PB, PD, PC.
PB Aisyah, PB Aisyah, PD Aisyah, PC Aisyah, PR Aisyah. Pemuda Muhammadiyah yang sama. Ya, pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, pimpinan NA juga sama. Nah, IPM sama, IMM ini ada beda. Mungkin Mas Maulidi bisa sampaikan ya. Kalau IMM itu pusatnya Dewan Pimpinan Pusat. ada pimpinan dari partai ya. Terus wilayahnya DPW ya. DPD. DPD. Nah, ini lagi beda. Ini ada beda nih kalau IMM ini. Jadi DPP, IMM, DPD tingkat wilayah, DPC tingkat apa ya? PC, Pak. PC. D-nya hilang. Oh, PD saja. Nah, kalau PC. Pimpinan cabang. Pimpinan cabang, banyak itu malah tinggi ya. Pimpinan cabang, IMM, gitu. Tingkat kabupaten ini ya. Jadi memang ini yang IMM ini agak beda sedikit. Ya, IMM hanya sampai tingkat. Di bawahnya ada pimpinan komisariat. Pimpinan komisariat. Yang nggak ada itu, menurut saya ini juga menyempat dikit. Kayaknya secara struktur organisasi itu alumni. Ini kemarin kan mungkin Bapak Ibu lagi viral sekarang ini. Mohon maaf ini urusan rumah tangga orang lain. Di Surabaya ini kemarin ada pertemuan alumni GB Ansor dan Banser. Nah, padahal dalam struktur di NU nggak ada itu, alumni itu nggak ada. Beda kalau misalnya Anda atau kita pernah aktif di HMI, adakah di keluarga alumni HMI? Ada organisasi. Nah, mungkin karena perbedaan persoalan bagaimana memahami khitoh nahdiyah itu kemudian yang resmi dibubarkan itu. Jadi Banser bubarkan Banser itu kemarin viral ini. Iki kepiye selalu. Itu sisi yang dulu. Nah, koyo satu PT. Nah, memang nggak ada. Kalau seperti Muhammadiyah, pemuda, kalau sudah 40 ke atas, ya naiklah, aktiflah di Muhammadiyah. IMM sudah lewat masanya, ya aktiflah di Muhammadiyah. Cuma kalau cuma membuat kumpul-kumpul yuk, orang mantan aktivis do silaturahmi kan ya nggak salah, Cuma organisasi resminya nggak ada. Misalnya apa namanya alumni IMM, alumni aktivis yang tidak ada. Organisasi resmi di masyarakat tidak ada, tapi kalau kumpul-kumpul ya boleh-boleh saja. Itu kan lain soal. Jadi antara organisasi resmi dan yang tidak resmi. Wajar saya kira sama aja. Nah, tapak suci ini juga agak beda mungkin. Jadi saya terus terang agak lupa. Tetapi intinya dalam penyebutan struktur ini yang lazim itu dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Ada kekhasan misalnya dalam IM tadi, tapak suci, Hizbul Waton ini ada kekhasan. Tapi kita harus tahu bahwa 7 ini, nek bapak-bapak suatu saat ingin menyebut gitu ya. Sebab nek datang nggak disebut itu nggak enak Pak. Aku sepati-pati mewakili Hizbul Waton. Ora disebut. Ini jangan sampai keliru. Ada 7 ortom ini. Aisyah, pemuda Muhammadiyah, Aisyah atau Aisyah di pemudinya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini kakung putri. Bisa kakung putri, semua pelajar itu ya adalah IPM. Sementara kalau pemuda Nahdlatul Ulama ini dipisahkan memang gendernya. IMM juga kakung putri sama dengan IPM. Tapak suci ini juga Hizbul Waton juga sama kakung putri. Oke? Ya kita memahami itu yang mudah. Nah, yang ini yang terakhir. Jadi peran aktif di Muhammadiyah bagi buruh dan karyawan. Sebelum saya sampaikan itu, saya kira ketika kita menyebut Muhammadiyah ini sebagai gerakan dakwah, ya, maka semua orang yang beraktivitas di Muhammadiyah, apalagi di amal usaha Muhammadiyah itu, pada hakikatnya dia adalah seorang dai dan seorang da'iyah. Artinya Muhammadiyah itu melekat kepada kita yang aktif di Muhammadiyah. Kan kadang-kadang dakwah itu kan tidak harus mesti harus
berbicara, mengajak ini, mengajak itu. Tidak usah bicara, apa yang kita lakukan itu sudah merupakan ajakan. Jadi misalnya kita ini menjadi orang yang baik di lingkungan kita, ibadahnya tekun, penggoto karo, ramah, dermawan, dan lain sebagainya yang baik-baik. Orang malah, wah, Muhammadiyah kecen, ngerti ini Muhammadiyah. Nah, apalagi kalau ada sampiran pimpinan Muhammadiyah, sampiran guru Muhammadiyah, kerja nang manusia, pasti dibaca itu. Mungkin maka kalau ada kemudian justru sebaliknya yang terjadi, orang api, wong pelit, lingkungan ya ora ramah. Niku kita di dalam kuwi oknum sing Muhammadiyah itu ora kaya ngono kuwi kan kadang-kadang. Maka hati-hati kita. Ketika kita bekerja, apakah guru atau karyawan, apakah orang yang punya kebijakan untuk memutuskan dalam hal ini pimpinan, itu melekat dalam diri kita, da'i dalam tanda kutip, da'iyah dalam tanda kutip. Jadi yang disebut da'i, sekali lagi tidak harus seseorang yang tampil di depan berbicara dengan retorika mengajak, tidak. Masing-masing kita ini membawa misi dakwah. Ini yang harus saya pahamkan, sehingga kalau kita mengerucut ke persoalan bapak-bapak, ibu guru dan karyawan, sama posisinya, masing-masing itu adalah seorang dai dan da'iyah. Sehingga guru dan karyawan di sekolah Muhammadiyah diharapkan tidak hanya menjadikan mengajar atau bekerja sebagai pekerjaan saja, tapi juga menyertakan niat ibadah di dalamnya. Saya kira ini hanya tadkirah, saya tidak perlu matur, pastilah tertanam itu dalam hati bapak ibu. Jadi mengajar tidak hanya semata-mata bekerja mencari penghasilan, tidak. Bahkan kemarin yang menarik itu, ini yang berbicara bukan tokoh Muhammadiyah, yang berbicara Mbah Debian Ironis itu tokoh NU almarhum. Tapi saya posting itu di grup Majelis Ulama Kabupaten. Saya salut nih Mbah Debian, bagus sekali Pak. Guru kalau pekerjaannya hanya mentransfer ilmu saja, pada saatnya nggak diperlukan. Kalah dengan Google. Google itu lebih pintar, lebih luas pengetahuannya. Maka diperlukan transfer adab, ketakwaan, keikhlasan. Itu yang Google nggak punya. Jadi seorang guru tidak semata-mata mentransfer ilmu, tapi juga memberikan keteladanan. Ini kalau kita mengerucut profesi guru. Tapi sama terus secara umum tadi, semua kita yang tidak guru pun, ketika kita menjadi warga Muhammadiyah, ya kita mesti harus menunjukkan adab yang baik, bagaimana ciri orang yang takwa, yang ikhlas. Karena kita semua masing-masing adalah da'i dan da'iyah. Nah, jadi bismillah nawaitu bekerja di manusia Muhammadiyah itu, kalau nanti hanya berniat untuk mendapatkan hasil, itu ya mengkui malah rentuk ganjaran. Tapi kalau diniati dengan ibadah karena Allah, insya Allah dapat dua-duanya. Sama seperti orang puasa, seperti disampaikan, aku poso ben sehat, mungkin hanya dapat sehat saja, tapi pahala gak dapat, wong niatnya tidak lillahi ta'ala. Aku poso ben sehat, ben awakku rodok medun, bobotnya ya ideal. Ternyata baru dilakukan orang itu dua-duanya. Orang malah soyo susut, malah soyo lemu untuk ratu. Ya sahur terus oke. Jadi malah orang itu, makanya lillah ini syarat utamanya. Nah ini, kemudian guru dan karyawan juga harus memahami ideologi pendidikan Muhammadiyah, di antaranya memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memurnikan ajaran Islam, membangun sumber daya syariah Islami. Jadi di antara semangat berdirinya Muhammadiyah itu, kalau kita menarik sejarah itu kan jadi dulu kan berkembang satu pertanyaan yang kemudian mendunia, mengglobal itu, limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam itu terbelakang, sementara yang non Islam kok malah maju? Jadi spirit Muhammadiyah sebenarnya dari situ, terbelakang di bidang ilmu, di bidang ekonomi, di bidang apapun juga. Sampai ada Subhi At-Tawil itu membuat satu rangkuman yang benar terjemah sangat bagus sekali itu,
al-hirman wa takhalluf fi diyaril muslimin. Serba keterbelakangan di negara-negara muslim. Kesimpulannya sangat menohok mungkin, bahwa keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan di negara-negara muslim itu sebuah konsekuensi logis karena keterbelakangan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu kata Sufyan At-Tawil. Maka kalau dikaitkan dengan janji Allah, sebetulnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum, jangan lupa ada walladhina utul ilma. Jadi ada ilmu di situ. Nah, maka semangat Muhammadiyah awal ketika berdiri itu bagaimana mengangkat umat Islam yang terbelakang dalam bidang ilmu, bidang ekonomi. Jadi bidang ilmu itu berarti ya bodoh, bidang ekonomi berarti ya miskin. Itu menjadi maju. Ini mestinya spirit ini ada dalam setiap kita yang berjuang di Muhammadiyah. Lebih khusus di situ bapak-bapak guru, ibu-ibu guru ya. Ini harus memahami ini bagaimana anak-anak didik kita ini supaya menjadi orang-orang yang penunjul dalam hal ilmu. Kalau soal kemiskinan, ya Pak Syafi'i mengatakan begini, Muhammadiyah itu anti kemiskinan tapi pro terhadap orang miskin. Mestinya Islam begitu. Anti kemiskinan sebetulnya di setiap teks, bahkan Al-Quran itu kan juga menyebutkan kalau sudah selesai sholat Jumat maka fantasyiru fil ardi, ya bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rahmat Allah, bekerja. Banyak beberapa ayat hadis itu yang sebetulnya semangat bekerja, jangan sampai miskin. Jadi anti kemiskinan sebetulnya. Tapi pro terhadap orang miskin maknanya semua teks selalu fuqara wal masakin itu didahulukan untuk dibantu. Karena miskin fakir itu dari dulu sampai yaumil qiyamah akan selalu ada. Tapi spirit itu harus ada dalam diri pribadi kita, warga Muhammadiyah, lebih khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di Amalusan Muhammadiyah. Kemudian beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat dan negara. Saya kira ini kalimat-kalimat klise tapi ya harus kita pahami betul terkait dengan kepribadian kita selaku warga Muhammadiyah. Nah, para pemangku jabatan, pemangku kebijakan di amal usaha, ya mungkin dari pimpinan cabangnya, pimpinan daerahnya, termasuk kepala sekolahnya. Nah, lebih khusus di bidang pendidikan tidak boleh melepaskan diri dari dakwah dan kaderisasi yang merupakan misi pendidikan Muhammadiyah. Jadi kalau kita melihat up and down, turun naik, jatuh bangun amal usaha itu di berbagai tempat, memang kita akan jadi tahu betapa kaderisasi itu sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Contoh yang paling nyata menurut saya ya apa yang kita tempati ini. Sejauh yang saya tahu ketika saya pemuda bersama Pak Darus dulu kan, SMP Muhammadiyah itu SMP yang luar biasa dari sisi jumlah murid. Tapi ketika kemudian ya tidak salah kita melihat ada faktor eksternal, SMP negeri berdiri di sana, internal bagaimana seterusnya, kemudian begitu rupa sedih melihat ruang-ruang yang kosong. Tapi Allah mengendaki ada bapak-bapak dan ibu-ibu, ada Pak Darus, ada bapak-bapak yang lain sekarang hidup kembali. Hal-hal seperti ini terjadi di banyak tempat. Artinya apa? Kalau tidak dipersiapkan kader penerus, tapi yang dibangun adalah hanya bangunan, nanti yang bisa jadi di masa depan yang bangunan akhirnya tidak ada yang bisa menggerakkan. Dan ini gejala-gejala umum gitu. Semangat membangun masjid misalnya, itu kan man bana masjidan lillahi faqad bana baitan fil jannah. Itu kan menjadi semangat semua orang Islam. Bagi warga Muhammadiyah ingin amal jannah bangun masjid, tidak dipersiapkan sing ngurusi masjid, sing imam. Akhirnya main masjidnya dong siapa sing ngurusi wong liya, dalam tanda kutip ya pondok-pondok Islam ini bukan orang Muhammadiyah. Banyak juga terjadi. Maka sebenarnya kaderisasi itu memang harus dipahami. Kalau berbicara kader, saya justru cenderung mulai ya ibda binafsika, kita mulai dari diri kita, anak-anak kita sudah kita kader belum? Gitu. Tapi kalau misalnya tidak,
atau mungkin karena satu dan lain hal tidak kagungan putra misalnya, siapa yang dikader? Ya anak-anak didikku, kader. Nah, begitu. Jadi ini harus selalu berkesinambungan. Anak-anak yang sekolah di Amanusa Muhammadiyah, para santri pondok Muhammadiyah, ya mereka adalah kader-kader Muhammadiyah. Guru dan karyawan di Amanusa Muhammadiyah pendidikan juga harus aktif berorganisasi, baik di tingkat ortum atau di persyarikatan. Ini PR. Ya, PR. Saya sering, kebetulan saya di BPH UMP itu laporan sana sini, Pak. Nah kayak Pak dosen kayak kok nang ngono ki blas ora tau aktif nang cabang, Pak. Udah, pripun jenengan. Nggih Pak, sekali dua kali mangke hadir ngaji bare ora tau meneh. Angel, Pak. Tapi sebenarnya harus seperti itu. Jangan sampai non sewu, mohon maaf kalimat saya sebenarnya pinjam kalimat orang. Jangan sampai saya katakan pada dosen itu, sampean iku diarani wong, sampean iki golek urip nang Muhammadiyah ora gelem urip politik Muhammadiyah. Ya boten ngoten Pak lah. Nek sampean ora aktif kaya padha ngono kalimat. Sampean urip nang Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nek ora gelem urip Muhammadiyah di cabang di ranting harus hidup pentingnya. Nah ini cuma sebetulnya sebuah keharusan walaupun dalam hal bidang tertentu ya. Begini, jadi kalau sudah berbicara misalnya ke soal keilmuan, kan kadang-kadang ada dosen tamu, bahkan yang non muslim itu bisa jadi, tapi dia pintar bahasa Inggris, dulu pernah ada dosen tamu. Ada juga profesor doktor yang sejak awal memang di bidang itu, misalnya kedokteran, bidang yang lain, dia bukan warga Muhammadiyah tapi mengajar di situ, ini kan namanya profesional. Tetapi saya melihat juga ada beberapa ya, dosen itu yang memang sejak awal memang bukan aktivis Muhammadiyah, tapi bekerja di Amanusa Muhammadiyah. Ya kalau sudah begitu, dia ngaji di Muhammadiyah, tahu apa itu Muhammadiyah, dan kemudian tidak membawa nama jelek Muhammadiyah. Itu sudah bagus. Maka kalau saya ingin sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang aktif menjadi guru karya di Amanusa Muhammadiyah mestinya juga aktif di persyarikatan. Kalau di tingkat ortum, bagi ibu-ibu ya di Asia yang masih muda atau merasa masih muda karena memang usianya juga masih mencukupi ya di Nasihatul Aisyah. Nah IPM kan pelajar. Nah, bahkan masih ada kok yang masih aktif di Halwi, makanya ada Halwi Perda, barang itu Halwi saya sepuh-sepuh, boleh ya. Kemudian bapak-bapaknya ya monggo lah dicari di desanya, di wilayahnya. Hadirlah di pengajian-pengajian cabang, syukur menjadi aktivis di situ. Ini menjadi sebuah komitmen yang saya kira menjadi sesuatu yang harus kita lakukan ya. Aktif di ortum. Sebab apa? Pada saatnya nanti kalau sudah tidak lagi mengajar sebagai guru, kan ada batas pensiun ya. Niku nek wis ora aktif itu jadi hampa. Tapi ketika kita aktif di sebuah kegiatan PCM, PCA, itu pensiun dan tidak pensiun sama saja. Artinya apa? Karena memang hikmah kita itu untuk sesuatu perjuangan yang kita harapkan panennya itu tidak hanya di dunia gitu. Maka saya menemukan beberapa teman yang pensiun itu ada yang biasa-biasa saja, ada yang malah lebih enjoy gitu. Wah, lebih aktif ini kegiatan di Muhammadiyah lebih. Tapi yang nggak pernah aktif begitu pensiun itu pelukur lah sudah. Waktu mau kegiatan lain itu karena nggak pernah aktif. Ini kalau berbicara bukan soal niat lillahi ta'ala, tapi perlu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu menjadi karyawan, menjadi guru di Amanusa Muhammadiyah, maka di wilayah masing-masing juga aktif di persyarikatan. Kata yang belakangan ini saya kutip, monggo dimaknai sendiri. Kriteria guru yang baik, ya. Credibility, kejujuran, confidence, percaya diri, change. Jadi sekalian yang nggak mau berubah ya punah, gitu istilah orangnya yang agak kecil. Nek saya ini nggak mau mengikuti, menyesuaikan dengan perubahan ya akan punah. Maka kita menyesuaikan. Maka sebenarnya Muhammadiyah Tajdid itu kan memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Coach senantiasa membimbing communication, ya, komunikasi yang baik dan continuous learning.
berkesinambungan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi apa yang saya sampaikan mungkin tidak sempurna, karena dari waktu ke waktu kalau kita berbicara produk muktamar, mestinya yang disampaikan adalah produk muktamar yang terbaru. Jadi istilah-istilah itu mungkin yang bisa berubah itu ya hanya forum tertinggi muktamar. Tapi yang saya sampaikan ini tidak jauh, saya kira, dari apa yang telah diputuskan dalam muktamar yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf, manakala ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan, kami persilahkan. Monggo Mbak Billy, ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Dandung mengenai materi hari ini, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua BNI, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, di sini ada yang ingin, mungkin ada unek-unek juga, ada pertanyaan juga, ada mohon bimbingan juga. Untuk yang pertama, mengenai ada hubungannya mengenai Majelis Pendidikan Kader atau MPK. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sidadunda tadi mengenai pentingnya guru atau guru karyawan yang bekerja di AUM itu tidak hanya formalitas dalam hal bekerja saja, tetapi harus bisa menghidupi Muhammadiyah seperti itu. Nah, di situ ada yang namanya guru. Nah, ketika ada yang namanya guru di sebuah sekolah atau pendidikan, pasti ada yang namanya siapa yang dididik seperti itu. Nah, yang menjadi keresahan saya pada waktu itu, bagaimana caranya atau apa yang bisa kita lakukan sebagai guru dan karyawan ataupun yang menjalankan AUM yang di situ ada anak pendidiknya, bagaimana anak dari kecil itu bisa menjadi kader kita besok, bisa menjadi guru nanti, bisa menjadi dosen nanti, bisa di kesehatan, bisa di ekonomi, bisa di struktural organisasi. Nah, itu seperti apa? Ataukah memang dari PAUD, kemudian harus memang kemudian lanjut ke SD, kemudian lanjut ke SMP, SMA, sampai seperti apa? Nah, itu kita kan sebagai guru kadang ada yang mungkin, nah itu udah ada mungkin ada yang mengurusi ya. Tapi kalau semua berprinsip ada yang mengurusi semua, siapa yang mengurusi seperti itu. Kemudian kemarin beberapa guru ada yang mendiskusikan kalau mengenai pemuda, mungkin dari organisasi sebelah nih Pak Dandung, itu kan kelihatan sekali ya, PJN, IFNU, kemudian PJN apa sih Pak pemuda acara ya kan, itu kelihatan sampai ada baliho gede di alun di tengah jalan. Dan itu kan yang kita kan yang belum kelihatan kader dari bawahnya. Jadi dari mulai IPM, IMM itu kalau di Kabupaten Projo sendiri sudah ada, tetapi siarnya keluar itu masih kurang. Jadi seakan-akan kok tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Mungkin mulai dari ranting Jono, dari perguruan Muhammadiyah Bayan ini, dari mulai bawah ada saran apa gitu untuk kita, untuk anak-anak SD atau anak-anak SMP atau mungkin IPM, misal kayak di Pak Dandung kan punya Serambi Bagelen, okay. Kalau kita kan kemarin ada obrolan, kita ada gamelan, kita ada alat musik, mungkin kalau rebana bisa ditambah, organ juga sudah ada. Nah itu apakah mungkin ada nggak program mengenai pelatihan seperti itu untuk kader-kader ke depan? Jadi bisa membawa ya alma mater, bisa membawa organisasi, bisa membawa mungkin IPM dan sebagainya ke lintas, bisa kabupaten, wilayah, bahkan wilayah seperti itu. Itu ada tidak program dari pimpinan, misal dari Lembaga Seni Budaya dan Olahraga LSPO atau dari Majelis Kader
Majelis Pendidikan Kadin. Mungkin itu Pak Edi dan jadi keresahan dan mungkin ada sebuah pertanyaan dan permintaan atau solusi. Mungkin itu dari saya. Maaf kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang sopan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik yang disampaikan Pak Fakri. Ya, saya teringat sebuah penjelasan tentang doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kan tadi kan bagaimana ya bisa membimbing, mendidik anak-anak yang kami bimbing baik dari SD SMP ini menjadi kader Muhammadiyah yang militan, kader Muhammadiyah yang tompengan gitu. Kira-kira saya memahaminya begitu. Saya mulai dari makna tadi itu. Dulu kita memahami Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan kasihilah mereka berdua. Kama rabbayani, dulu kita memahaminya sebagaimana mereka mengasihiku. Shaghira di waktu kecil. Ternyata tidak tepat makna itu. Warhamhuma kama rabbayani berbeda. Rabbayani itu lebih luas. Warhamhuma dan kasihilah mereka ya Allah, orang tuaku duanya itu. Kama rabbayani, bukan sebagaimana mereka mengasihiku, tapi sebagaimana mereka mendidikku. Rob, itu Rabbi tarbiyah itu kan. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Nah, apa maknanya? Artinya mendidik anak itu sudah otomatis pasti dengan kasih sayang. Itu di satu sisi, jadi lebih luas makna mendidik ya, dan sekedar mengasihi. Kadang-kadang mendidik itu secara fisik dan secara dohirnya kadang-kadang seolah-olah tidak mengasihi. Di dewan, di selentik, ke zaman cilik. Tapi itu sebenarnya wujud dari cinta kan begitu. Nah, maka kalau itu yang ditanyakan, ya ukuran mendidik saya kira bapak-bapak ibu guru lebih paham dari saya bagaimana anak-anak itu dididik. Ya. Ketika itu sesuatu yang istilahnya ada apa namanya, ada penghargaan, ada hukuman, ada peringatan, ada pujian. Ini sederhana tetapi kadang-kadang kita lupa. Kita kadang-kadang pada anak, termasuk anak didik itu nyalahin kok, tapi ketika dia berbuat baik nggak ada pujian. Kita hanya menghukum, tapi ketika mereka bisa berprestasi nggak ada penghargaan. Nah, saya kira keseimbangan antara ini Rabbayani mendidik itu karena masih jiwa anak yang masih jiwa yang mudah dibentuk. Saya kira dua hal itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu mengacu kepada Nah, memang kemudian sejak kecil itu bagaimana seninya menumbuhkan rasa bangga menjadi siswa Muhammadiyah. Kalau saya memang ada beberapa guru yang saya terkesankan kadang-kadang personal anak itu personal ya, menilai orang terkesan dengan Pak Guru ini dulu, saya terkesan dengan ini dulu. Itu bisa menumbuhkan saya bangga menjadi pelajar Muhammadiyah karena di Muhammadiyah itu ditanamkan akidah yang kuat, ibadah yang tekun, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian juga berpikir maju dan seterusnya itu ada seninya, tapi saya tidak merinci di sini. Dikenalkan tentang apa itu Muhammadiyah sejak kecil, sehingga anak menjadi bangga terhadap Muhammadiyah. Kemudian tentang syiar, yang syiar itu kan banyak caranya, bagaimana mensyiarkan. Sekarang itu mungkin sebuah produk yang baik tapi tidak pernah disiarkan, orang tidak tahu.
sebuah produk yang janjinya ini biasa-biasa saja, tapi siarnya masif, iklannya masif, wah orang jadi tertarik. Tidak hanya masif, tapi menarik. Orang lebih cenderung melihat bungkus. Dan kita mestinya dua-duanya, jangan sampai juga kita siar masif, iklannya besar, tapi dalamnya kropos tidak kita tangani. Harusnya memang dua-duanya yang kita tangani. Tidak. Saya melihat secara objektif, saya tidak karena saya di sini, maka apa yang terjadi pertumbuhan di Jonobayang ini, saya melihat mengarah ke kedua-duanya. Secara internal saya lihat selalu ada progres bagus. Di luar juga warga Muhammadiyah sudah mulai tumbuh percaya untuk memasukkan beberapa dunia di sini. Ini sebuah perkembangan yang luar biasa yang pantas untuk kita syukuri. Jadi ada dua ya, jadi internal memang betul-betul dibimbing dengan sebaik-baiknya, tapi syiarnya juga jangan lupa harus ada syiar. Ini nyeleweng sedikit, saya itu baru tahu kemarin dari sampainya Pak Nuri, ada makanan enak. Ini kalau berbicara kuliner, itu kadang-kadang hanya diketahui dari mulut-mulut, atau sekarang itu tempatnya mencil tapi disiarkan di sini jadi dicari. Saya dapat informasi setelah jembatan belok kiri itu katanya ada soto apa namanya, Sabri Purwokerto itu sini Sokaraja enak. Pak Hamidi manajer saya, lagunya pasti kan jodoh kok malah tahu. Gak tahu, saya pernah. Yang cerita saya malah Mas Nuhim itu wareng. Ini Pak Eco. Oh iya Mas, Pak Hamidi sing asli aku malah belum tahu krungu. Niku guyonan ya. Sebuah produk yang katanya enak nggak pernah diiklankan, nggak tahu. Bahkan orang sini nggak tahu Pak Hamidi itu kalau situ ada rasa enak katanya. Nah sama lembaga kita ini sudah tahu dengan begitu rupa bagusnya, nggak pernah disiarkan, nanti nggak tahu. Ya maka yang tepat ya syiarnya yang masif, bagus, cantik, simpatik, tapi di dalam tidak kalah penting memang betul-betul diimplementasikan di samping. Yang terakhir terkait dengan seni budaya dan olahraga. Ya jadi jujur saja, bayangkan dari namanya Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Saya mau dapat amanah itu di pimpinan wilayah. Saya lihat dan saya kumpulkan banyak LSBU se-Jawa Tengah, kabupaten. Bicara seni budaya tok harus warni-warni itu. Wah. Belum nanti bicara olahraga. Maka memang waktu itu yang kita sebagai pimpinan di wilayah hanya silahkan potensi di masing-masing daerah apa yang kira-kira bisa dikembangkan. Bahwa kemudian waktu itu ada Pak Junaidi, Dr. Junaidi Setiono, kemudian akan mengadakan pelatihan tentang menulis fiksi misalnya dan lain sebagainya, kan novel beliau sudah mendunia. Ada bidang sastra itu baru. Di bidang pelatihan musik ada. Jadi ini kalau kita mengerucut ke Purworejo misalnya, apa potensi kita? Kalau di Jono lagi kemarin saya juga dapat postingan kiriman dari Pak Maul, anak-anak kita ternyata diajari dan kemudian piawai untuk menjadi pengrawit gamelan dengan lagu-lagu klasik. Ya udah itu dikembangkan dulu. Nanti kalau ada hal yang kontemporer, menurut saya terus terang kalau yang saya lakukan dari sebelum itu agak kontemporer karena sudah timpang sedikit dari pakem. Mengapa? Bapak-bapak yang tahu untuk soal gamelan, ada gamelan slendro, ada gamelan belok. Namanya balungan gamelan itu ora iso dikerenah ya wis koyo ngono kuwi. Nek ana organ gitar, dia yang menyesuaikan stemaknya. Ini rasa diunggah-unggahke nek gamelan itu ya semono kuwi. Nah waktu itu saya punya pemikiran piye gamelan tapi punya not yang agak miring ke arah Timur Tengah. Jadi misalnya lagu-lagu kasih Timur Tengah itu kan berbeda. Ya antara dia tulis dan kita tulis. Ternyata slendro pelok disandingkan, not tertentu bisa agak mirip. Nah ini dapat pencarian. Saya ketemu di situ. Walaupun saya juga tidak beberapa ilmu saya mungkin tidak sendiri, saya dulu
Ini ngobrol sedikit nggak oke? Saya pernah di Padepokannya Pak Bapak Gustiarjo. Teman-teman yang aktif di situ tidak hanya Muslim namanya Padepokan, tapi saya temukan menggabungkan antara pentatonis dan diatonis. Oh ternyata bisa ini gamelan digabung dengan alat modern. Ini alat modern selainnya didungi dan seterusnya. Kalau di sini sekarang baru akan tumbuh tentang karawitan, biar jalan dulu. Kalau memang pada saatnya nanti akan dibuat sebuah seni kontemporer yang dari gamelan, bisa juga. Paling sisi repotnya satu, kalau mau digabungkan dengan alat modern, yang main alat modern ada nggak? Misalnya originnya, gitarnya. Ternyata dalam praktek kalau sudah musik gede-gede, saya mencari tukang organ yang bagus gampang, violis yang bagus gampang, saxophone saya punya banyak teman. Nek sing akeh malah boleh vokalis bulan. Ada tuh, sing maca Quran akeh to, sami saged to. Nek golek sing maca Quran gali-gali akeh sebulan. Malah sing akeh ngene. Tapi kadang-kadang ya kita ini dilimpahi dengan karunia. Murid-murid ono sing maca Quran apik itu punya bakat suara bisa kita. Oke lah, jadi sambil jalan. Kalau program khusus untuk itu kami belum ada. Tapi dari banyak masukan terus saya hubungi sampai itu sampai tua teman-teman, orang generasi itu dia. Kalau di minggu saya kesal mau sampai tua di sesok, sampai jauh dulu lagi gamelan kamu alat-alat musik kita juga sopo saya kan. Itu agak spesifik. Tapi bagaimana alat musik tradisional Jawa, gamelan tradisional Arab dalam tanda kutip, perubahannya itu seolah-olah tradisional Arab, padahal itu ya tidak semata-mata Arab. Kemudian alat modern bisa digabungkan. Itu menjadi sebuah seni yang menarik. Gamelan rock saja sudah menarik, tapi mungkin orang merasa biasa. Rebana rock menarik, aneh biasa. Ketika kemudian digabungkan, menjadi agak ada daya pilih yang menarik. Asal yang memainkannya juga menarik, yang melakukannya juga menarik. Khusus MBS kapan? Kalau memang itu ada SDM yang bagus, ya bisa kita elaborasi lebih aktif. Terakhir dari Pak Darus, jadi ada titipan pesan begini. Apa ya? Menampakkan diri kita untuk kemudian aktif di Persyarikatan Muhammadiyah di beberapa tempat mungkin tidak mudah bagi beberapa orang karena lingkungannya bukan Muhammadiyah. Tetapi saya ingin mengatakan begini, yaitu kalau kita berbicara lingkungan namanya juga heterogen gitu. Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah, Islam, non-Islam, yang taat ibadah lumayan, belas orang ibadah malah memusuhi ibadah, warni-warni itu. Kita perlu eksistensi diri kita ini siapa? Ya kalau saya fasyad bi anna muslimun. Yang pertama kita tunjukkan bahwa saya memang seorang muslim. Saya seorang muslimah. Jadi tidak usah takut terhadap keislaman. Secara identitas saya muslimah tidak usah malu pakai hijab, jilbab, sing kakung, pakaian muslimah, berkerumun di orang satu banyak lagi yang muslim. Ini orang-orang itu ngaku berperilaku. Yang penting perilakunya berlaku yang Islam. Nah, kalau Muhammadiyah, karena memang kita butuh apa namanya sarana organisasi untuk perjuangan. Andaikan di situ di desa, kelurahan, tempat bapak sudah ada Muhammadiyah, ikut saja. Bismillah. Orang tidak akan menganggap apa-apa terhadap Muhammadiyah, insya Allah, selama kita berperilaku baik. Muhammadiyah organisasi yang legal, organisasi yang baik. Mungkin sekarang itu ada beberapa organisasi yang janjane ya menurut saya ya baik-baik saja nih, sekarang secara legal tidak punya legalitas. Kayak mono HPI, mono kan butuh itu. Kayak mono FPI benar jadi ya butuh juga animukan. Tapi kalau Muhammadiyah nggak pernah di blacklist seperti itu, kecuali mungkin kita menjadi Muhammadiyah yang kemudian gampang nyalah-nyalah gitu. Nah biasanya kayak seperti itu. Gue rasanya kalau gue bid'ah, gue haram. Jangan mudah menjadi orang yang seperti itu. Perilaku yang baik,
tapi kita warga Muhammadiyah. Bahwa dalam pikiran kita, itu sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, oke, tidak apa-apa. Tapi tidak perlulah kita kemudian menyalahkan orang lain. Nah, mungkin yang dimaksud Ustaz tadi, betapa mungkin di antara kita ada yang agak kesulitan untuk menampakkan eksistensi kita bahwa saya seorang warga Muhammadiyah, saya ingin aktif di Muhammadiyah. Tetap bisa, Pak. Tetap bisa. Caranya ya kita menampakkan pribadi yang baik, pribadi yang ramah, pribadi yang bisa menerima perbedaan dan lain sebagainya. Monggo, terkait dengan aktivitas kita di masyarakat, saya kira memang seharusnya kita tidak menjadi orang yang tidak aktif. Kita harus aktif, tapi aktif dalam kebaikan. Kalau ada masjid, ada musola, ya kita menjadi aktif di masjid itu, aktivis musola itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kita terjun di situ, itu sudah merupakan dakwah khusus bagi kita warga. Mau kita lihat tak mari, kayaknya waktunya sudah cukup dan mungkin yang akan mengisi berikutnya jangan-jangan sudah tahu, saya kembalikan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi kepada Pak Dandu sebelum saya sendiri bertanya Pak Dandu. Mungkin satu pertanyaan saja singkat. Tadi di Ortum disebutkan itu ada 7 organisasi otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Kokam itu ikut di mana? Apakah seperti TNI yang tidak diikutkan di jajaran-jajaran di negara karena itu sebagai keamanan atau bagaimana? Terima kasih Pak Dandu. Kokam itu berada di bawah Pemuda Muhammadiyah. Jadi saya kemarin ini cerita dikit ya. Saya ketika wisuda Al-Quran anak-anak pasukan perguruan Muhammadiyah di SMA 7, saya diundang tapi atas nama Majelis Ulama. Itu jejer saya mewakili Pak Komandan Kodim. Itu pakai pakaian dureng. Dia malah heran juga. Saya itu sebagai tentara itu ya biasa-biasa, tapi ini ada warga sipil itu yang bangga sekali pakai pakaian dureng ya Pak ya. Nah, ada Kokam, ada Banser dan lain sebagainya. Jadi orang bapak-bapak TNI itu malah heran gitu. Ada orang yang bangga pakai pakaian dureng. Nah saya bilang, Pak, itu artinya TNI di mata masyarakat mendapat penghargaan khusus, bangga dengan pakaian dureng, masih bangga dengan TNI. Nah ini, jadi Erniluk atau nampak seperti militer itu sebetulnya ya tidak harus, tetapi bahwa kemudian budaya masyarakat kita dulu itu dari pergolakan perjuangan itu dari mulai zaman terjajah sampai kemudian sampai merdeka itu memang tidak lepas dari peran TNI ya. Sehingga mungkin orang mengidentikan diri orang yang gagah berani tegas itu tuh dureng pakaiannya. Jadi mohon maaf, Kokam itu ya pakaiannya dureng ya tetap duduk TNI, Banser ya dureng ya tetap duduk TNI, tetap sipil. Hanya Erniluk koyo-koyo, koyo tentara itu tentara. Nah, kalau di teman-teman Banser, saya diundang saya terus terang saya akrab dengan teman-teman Ansor itu. Setiap Ramadan, itu Gus Mahfud, kalau dulu Gus Mahfud itu ketua Ansor. Sekarang dia di jalur Ansor, sekarang di Ansornya sudah ganti Mas Haikal. Karena dulu kita dekat silaturahminya. Ketika terjadi bencana alam di Wonokromo di Bantul itu, kita pernah buat tenda itu tenda besar ditulis di MNU AMM, Generasi Muda NU Angkatan Muda Muhammadiyah. Kita duduk bareng, ayo kami yang cari bagaimana caranya menggalang dana. Gus Mahfud cari orang-orangnya. Jadi bertor-tor itu ke Wonokromo banyak pondok yang hancur, tapi TK Aisyah juga banyak yang roboh. Itu indah itu kebersamaan itu. Rasa ngomong ke soal penuturan buku, rasa ngomong ini kerjasama dalam bidang di Wono mana Mas Buntu itu banjir mana? Wironaka. SMA Muhammadiyah Purworejo luar biasa itu waktu itu.
dijadikan pos bencana alam. Semua yang ingin bantu di situ, suami, rumput, banyak situ tinggal mentasarufkan. Menurut saya tidak anu betul. Bilalah konco-konco itu orang gerakan. Mau kok kebanjiran atau nanti itu sebagai besar warga NU. Lalu takut lagi-lagi karena akrab dengan kita. Wah ini, mau bikin apa dulu? Berkunjung ke sana bantu warga yang kebanjiran. Ulo tak beri mati sih bantu Muhammadiyah gini. Dan dikunjungin tuh warga NU tapi bantuannya dari Muhammadiyah, kerja sama yang baik. Nah, kalau berbicara Banser Kokam supaya tidak terlalu lebar, yang Banser itu di bawah Ansor, Kokam yang di bawah Pemuda Muhammadiyah. Mungkin ada hal-hal yang berbeda yang namanya orang kadang-kadang rekrutmen itu kan kadang-kadang tidak mudah ya. Orang sing lah ini kok kelakuannya koyong ini kadang-kadang kasihan juga lembaganya baik-baik saja. Ini karena oknumnya itu dia rekrutmen itu yang memang koyong jadi perilakunya mungkin tidak Islam. Nah, Kokam saya kok punya jaminan dan insya Allah sing direkrut insya Allah ya sing benar-benar apilan. Untuk sembarang orang yang bisa mempermalukan Pemuda Muhammadiyah direkrut ya ya walaupun terbuka terhadap siapapun dan semua orang bisa pakai pakaian goreng itu sekarang bisa saja asal bukan gorengnya TNI nanti jadi masalah. Nah saya kira itu pertanyaannya sebenarnya simpel kok. Kokam itu ikut siapa? Jadi bahwa Pemuda Muhammadiyah kemudian selalu koordinasi dengan negara Muhammadiyah, bahkan siapapun mau minta tolong untuk pengamanan, untuk jalannya acara, saya kira yang istilah melalui jalur Pemuda Muhammadiyah. Sudah tidak ingin yang bertanya lagi sepertinya ya teman-teman. Cekap? Ya, sudah cukup Pak Danung buat pribadi itu tutup Bapak. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Saya akhiri adalah Allah wa iyyakum ajma'in wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.